Pace bene, masih di mea culpa. Saya sedang memikirkan Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kunjungan dari malaikat Gabriel kepada Maria. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel, Gabriel, the strong man of God, utusan seorang yang kuat miliknya Allah. Itu artinya Gabriel. Ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan, a virgin, Virgo, yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Di pembukaan Matius, kita mendengarkan genealogi, satu silsilah yang sebagai data iman hendak menunjukkan bahwa Yusuf itu keturunan Daud. Apa kata malaikat? Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar hal itu. Lalu bertanya dalam hati, apakah arti salam itu? Kadang terjadi juga kita bertanya-tanya atau menanggapi dengan tidak tahu menyikapi akan hal yang datang ke diri kita. Sehingga kadang menjadi takut karena kurangnya pengetahuan kita. Kita pikir kabar buruk, rupanya tidak. Nah, betapa pentingnya pengetahuan. Dan ini yang terjadi nanti, bahwa malaikat Gabriel memberikan pengetahuan kepada Maria tentang apa yang dia alami. Sampai akhirnya nanti Maria akan sanggup berkata, Ecce ancilla Domini. Aku ini hamba Tuhan. Viat miki secundum verbum tuum. Jadilah padaku seturut perkataanmu. Maria sanggup berkata itu setelah mengalami proses. Nah, proses ini yang kadang kita tidak lewati sampai tidak sanggup untuk berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tentu tidak gampang, tetapi Maria sanggup, dan Maria adalah manusia biasa seperti kita. Lalu apa kata malaikat itu ketika Maria bertanya-tanya, apa arti salam ini? Jangan takut, hai Maria. Malaikat tahu Maria ketakutan karena menerima salam yang tidak biasa. Ada hal baru yang tidak biasa yang kita alami membuat kita takut. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat meyakinkan Maria bahwa yang datang ini adalah sapaan yang ilahi. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sebuah ramalan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Ini menunjukkan bahwa benar-benar direncanakan oleh Allah karya keselamatan itu. Sedemikian rupa sampai kedatangannya diberitahukan. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Gelar anak Allah. Itu sesuatu yang istimewa, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya Daud, raja bangsa Israel. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, forever and ever. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lalu kata Maria, nah ini, Maria tidak langsung wow, syukurlah. Tetapi ada juga konflik batin, dan itu terungkap dalam pertanyaan kemudian, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kita sering mengalami ini ya, ketika kita menghadapi sesuatu yang benar-benar baru, belum mengerti bahwa Allah yang mengkomunikasikan dirinya lewat peristiwa, kita menolaknya atau mengkritiknya atau berusaha membuat pertahanan dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan kritikan-kritikan, dengan penolakan, denial, seperti yang dibuat oleh Maria ini dalam rupa pertanyaan, bagaimana itu bisa terjadi sebab aku belum bersuami. Dia mengkonfrontasikan pemikiran manusiawinya dengan karya keselamatan Allah. Lalu jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus turun atasmu. Sekali lagi malaikat Gabriel membekali Maria dengan pengetahuan. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, Elisabet, ibunya Yohanes Pembaptis, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang dikatakan mandul itu. Yohanes Pembaptis lebih tua dari Yesus. Maka ya, sebagaimana kita tahu di bacaan-bacaan di masa Advent, Yohanes Pembaptis merintis jalan. Yohanes perintis jalan. Ada lagunya, fals pula. Maka kata Maria, setelah ada tawar-menawar dan proses pengembangan pengetahuannya, dan pengetahuan ini berasal dari pertemuan dan pengalaman, akhirnya Maria baru sanggup berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Purnalah tugas malaikat Gabriel itu. Oke, tentu bacaan ini memberikan introduksi kepada kita tentang who Jesus is. Siapa Yesus itu? Dia disebut sebagai anak Allah. Menjadi besar, anak Allah yang maha tinggi, yang Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, seorang pemimpin. Kita berjarak 2000 tahun dari Yesus historis ini. Maka bagaimana kepemimpinannya, otoritasnya, karismanya tidak sungguh-sungguh bisa kita nikmati selain daripada membaca kisahnya dalam kitab suci. Tuhan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia menjadi raja dan konsep kerajaannya sungguh berbeda, dan itulah sebabnya ia disangkal, tidak diterima dengan gampang dengan cara kepemimpinannya, menjadi pelayan, terutama datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan dengan konsep begini dia membawa kerajaan yang tidak berkesudahan. Maka saya sangat yakin konsep kerajaan yang ditawarkan oleh Yesus ini everlasting, yang selama-lamanya. Mungkin tidak akan dapat dominan, kadang sometimes up, sometimes down, jumlah orang Kristen, jumlah Katolik, dan aliran-aliran lain. Tetapi tidak akan hilang, karena konsep kasih yang dia tawarkan dalam kepemimpinannya, dalam pemerintahannya, tidak akan berkesudahan. Maka kita yakin itu. Maria sempat membuat denial, penyangkalan dengan mengandalkan pemikiran manusiawinya. Kita kadang juga mengalami itu. Ketika kita memakai tolak ukur kemanusiaan kita untuk menilai berapa besar kasih Allah kepada kita. Kalau kita miskin kita bilang kurang dikasihi. Kalau kita sakit kita ditinggalkan. Sampai-sampai situasi yang berubah-ubah ini menjadi tolak ukur bagi kita untuk menilai Allah. Nanti sebentar setelah penyakit kita hilang, apa mau kita katakan? Kita menyesal pernah berkata bahwa Allah meninggalkan kita. Ketika kita benar-benar sakit, akhirnya mati, Allah itu jahat. Tapi akhirnya kita yakin dalam keabadian kita bertemu dengan Dia. Bukan melulu karena perbuatan baik kita, tetapi juga karena cinta kasih-Nya. Dan ketika itu mungkin kita akan berpikir, mengapa saya dulu berpikir atau menyadari bahwa Allah selalu ada, suka maupun duka, sulit maupun gampang, up or down, selalu ada. Maria mengajari kita sesuatu, dan cara Maria menerima Allah di kandungannya memberi kita referensi tentang bagaimana cara kita menerima Allah dalam hidup kita.
Saya pikir ini satu ide. Kita coba lihat apa bacaan pertama yang menyertai itu. Tentang Raja Daud. Kita tahu kisah Raja Daud yang istimewa. Yang terabaikan karena kecil, karena bahkan tidak diperhitungkan. Samuel pun tidak menduga bahwa akhirnya dia memilih Daud. Yang tidak terhitung, yang masih kemerah-merahan itu, yang lemah itu. Dan kerajaan yang tak berkesudahan yang ditawarkan oleh Yesus mengandalkan kelemah lembutan kasihnya. Lemah lembut bukan kerapuhan, tetapi kesanggupan untuk tetap bertahan sekalipun ada tekanan. Sebagaimana Maria juga sudah menunjukkannya, teladan orang beriman. Semoga ini semua menjadi sesuatu yang bisa kita lihat. Satu permenungan yang ditawarkan oleh Lukas 1 ayat 26-38. Pace e bene.